Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Arif atas waktunya. Saya dari Bincang UMKM ingin diskusi Pak terkait dengan UMKM Majalengka. Sekarang ini UMKM Majalengka seperti apa kondisinya Pak? Ya, UMKM di Majalengka kalau dari sisi jumlah dulu ya mungkin ya. Ya. Dari sisi jumlah berdasarkan pendataan dari teman-teman enumerator ini cukup banyak. Jumlah di tahun 2022 itu sebanyak 74.000 dan data tersebut sudah diinput oleh Kemenkop UKM. Jadi datanya di pusat di Kementerian Koperasi UKM. Dari jumlah tersebut ya tentu kita di Dinas Koperasi UKM, sebetulnya nomenklatur kita adalah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM. Nah khusus untuk sisi UKM kita tentu memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dampak khususnya tidak hanya kuantitas yang banyak tetapi di sisi kualitas. Beberapa waktu kemarin kita telah memfasilitasi teman-teman para pelaku UMKM kita yang on the spot ke lapangan. Kita membuka layanan langsung, meja layanan kita siapkan di lapangan itu dari mulai pembuatan KTP, kemudian NIB, kemudian PIRT, kemudian halal, pembukaan rekening di BJB, pembuatan NPWP, serta input atau upload ke e-katalog yang kita fasilitasi buat teman-teman UMKM. Siapa aja silahkan, dan itu sudah kita laksanakan. Ke depan kita juga ingin melaksanakan kegiatan yang sama ya, berkaitan dengan layanan langsung on the spot. Kemarin di 3 wilayah, di utara, di tengah sama di selatan. Kita juga berencana akan mengadakan kegiatan lebih lanjut dan juga ingin menjadi fasilitator atau memfasilitasi kaitan dengan salur KUR ya, untuk para pelaku UMKM. Karena untuk KUR ini sekarang berbeda, ada ketentuan baru di mana para pelaku UMKM yang akan menggunakan fasilitas KUR khususnya yang di bawah 10 juta atau maksimal sampai 10 juta itu tanpa agunan. Jadi kita di K2 UKM ingin memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan adakan festival KUR. Jadi pihak penyalur KUR, perbankan, dan bisa jadi Pegadaian sebagai lembaga penyalur KUR. Ya, rencananya kita ingin membuka teman-teman penyalur itu membuka stand, hadirkan para pelaku UMKM, silakan berkonsultasi, silakan untuk menindaklanjuti dan interaktif langsung antara pelaku UMKM dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depannya. Untuk jadwalnya belum ada ya Pak ya? Kalau sementara kita jadwalkan di posisi Juli. Jadi kita akan kolaborasikan, di situ ada job fair, ya, kita juga ada festival KUR. Ya, di waktu itu juga kita akan adakan diskusi bahwa sekarang juga ada ketentuan bahwa para pelaku di bidang koperasi dan UKM itu diharapkan dapat mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nanti akan kita adakan panel. Ya, ini perlu persiapan juga yang matang karena semua kegiatan kita ingin paduserasikan gitu. Seperti itu. Baik. Dari kondisi UMKM di Majalengka sendiri kan itu selalu bertambah ya Pak ya? Siap. Mayoritas itu UMKM di bidang apa Pak? Nah, UMKM itu yang terbanyak itu memang di sisi makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman, ya, fashion. Tapi yang paling banyak makanan minuman ya, minuman. Mamin ya. Oleh karena itu ini juga untuk halalnya ya, kita dengan Satgas di Kemenag. Jadi karena kaitan dengan makanan minuman ya, ini halalnya juga diperlukan sertifikasi dari halal sertifikasi. Nah, kita juga kerjasama dengan Kemenag karena Kemenag punya Satgas halal.
Kemendag punya Satgas Halal, jadi kita kerjasama pelaku-pelaku UMKM, kita bisa pertemukan dengan Satgas Halal ya, untuk bisa menerbitkan sertifikasi halalnya. Dan sekarang saat ini bertambah lagi, kita punya pendamping halal, ya, punya pendamping halal. Jadi karena itu juga adalah target pemerintah ya, untuk targetan sertifikasi halal. Ya, kita sama-sama dari semua sektor, dari semua lini ya, untuk bisa agar pelaku UMKM khususnya di sisi atau di sektor makanan minuman kita lakukan sertifikasi halal sepanjang memenuhi ketentuan gitu. Berarti dinas ini memfasilitasi ya untuk perizinan-perizinan juga ya Pak? Ya, sebetulnya kalau perizinan beda dengan masa-masa yang lalu ya. Kalau perizinan tuh kalau sekarang cukup dengan NIB. Oh, berarti cukup dengan NIB aja? Cukup NIB ya, nomor induk berusaha. Ya, betul. Dan nomor induk berusaha itu sekarang polanya adalah OSS. Sendiri ya, bisa menginput sendiri, bisa mengupload sendiri, online submit system ya, OSS. Tapi dengan kemampuan para pelaku UMKM yang bisa jadi terbatas, kemampuannya terbatas, sumber dayanya terbatas, maka untuk memperoleh NIB kita fasilitasi juga ya. Ada pendamping-pendamping UMKM yang kita sebar ya, untuk bisa menginput agar yang bersangkutan memperoleh NIB. Nah, seperti sekarang nih, sekarang bisa jadi ada teman kita pendamping yang sedang di mana tempatnya, sedang menginput ya, untuk membantu mereka keluar NIB-nya. Karena yang paling prinsip atau yang paling awal itu adalah NIB, nomor induk berusaha. Sepanjang NIB belum keluar, tidak bisa melangkah ke langkah-langkah selanjutnya. Misalkan untuk memperoleh kreditnya, untuk melakukan pinjaman pembiayaan ke perbankan tetap harus ada NIB. Untuk keperluan-keperluan apa harus ada NIB. Seperti itu. Ya, kalau untuk pendamping itu satu per kecamatan? Pendamping itu kita punya pendamping OPOP. Pendamping OPOP itu pendamping one pesantren, one product. Satu pesantren, satu produk? Prinsipnya adalah satu kabupaten Majalengka itu pendampingnya ada 5 orang, ya koordinatornya 1 orang. Tapi itu khusus lokusnya adalah pesantren. Dia pelaku UMKM di pesantren. Ya. Kemudian ada juga pelaku pendamping UMKM juara. Nah di UMKM juara ini ditarget ya mencari para pelaku UMKM baru sebanyak tahun ini 180 pelaku UMKM. Jadi kita fasilitasi tadi dari mulai NIB-nya, PIRT-nya, halalnya dan seterusnya termasuk juga dari pembukuan. Ya, kita targetkan 180 orang. Itu melalui pendamping UMKM juara namanya. Ada 5 teman-teman kita pendamping. Nah, kemudian ada juga pendamping kita istilahkan pendamping DAK. Kenapa pendamping DAK? Karena mereka mendapatkan kompensasi dari kementerian ya yang disalurkan ke APBD Kabupaten Majalengka. Ya, kita targetkan juga mereka membentuk wirausaha baru. Membentuk wirausaha baru. Misalkan kita mengadakan pelatihan kepada berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Nah, dari berapa puluh orang atau berapa ratus orang hasil pelatihan, mereka pendamping itu kita targetkan untuk mendampingi hasil pelatihan untuk membentuk wirausaha baru. Jadi ada kegiatan UMKM-nya gitu. Nah, itu pendamping-pendamping kita. Jadi pendamping OPOP, pendamping UMKM juara, pendamping DAK dengan segmen-segmen yang memang tadi saya sudah sampaikan seperti itu. Berarti yang DAK itu lebih ke mengkrit UMKM baru ya? Ya, ya. Itu targetnya satu pendamping itu handle satu kabupaten? DAK itu? Ya, kita ada 2 pendamping DAK, ya 2 itu memang satu kabupaten, ya satu kabupaten. Jadi segmentasinya ada yang oleh OPOP, ya, ada yang segmentasinya oleh UMKM juara, ada yang segmentasinya oleh pendamping DAK gitu. Masing-masing ada segmen dan ada targetannya gitu.
Terus kendala apa sih Pak yang dihadapi oleh dinas ketika bersinggungan dengan UMKM itu Pak? Ya, yang paling utama itu tentu adalah sumber daya ya. Ya, kalau saya sumber dayanya saya coba menjadi dua. Satu sumber dayanya adalah sumber daya dana. Tentu teman-teman para pelaku UMKM ada juga yang kesulitan untuk akses sumber daya dana. Nah itu tadi solusinya kita mencoba untuk nanti festival kur, salah satu solusinya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Tidak semua para pelaku itu mempunyai kemampuan bisa mengakses layanan yang sekarang sudah sistem digitalisasi. Ya, tadi yang saya sampaikan seperti pembuatan NIB, nomor induk berusaha, ya itu sudah komputerisasi. Kita input, kita buka tautannya, kita masuk, ya apa yang dipersyaratkan kita upload. Tapi kan dipastikan tidak semua pelaku UMKM mempunyai kemampuan itu. Ya, sehingga tadi pendamping-pendamping UMKM itu juga memfasilitasi agar hal-hal atau kesenjangan itu bisa diminimalisir, mereka bisa difasilitasi. Saya pikir kendala yang utama itu adalah sumber daya dana dan sumber daya manusia. Tapi semua berusaha kita lakukan minimalisasi lah, ya kita minimalisir masalah tersebut. Nah terkait dengan UMKM nih Pak, Majalengka itu kan ya mungkin kedepannya akan jadi primadona nih Pak, apalagi dengan adanya Kertajati, Cisumdawu. Nah pertanyaan saya sih sebenarnya terkait dengan apa sih identiti Majalengka terkait dengan makanan ya, atau mungkin oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah bagaimana dinas mengembangkan ikon Majalengka itu menjadi terkenal, misalnya ketika kita berkunjung ke Cirebon ada empal gentong, ada nasi jamblang ya. Tapi ketika kita berkunjung ke Majalengka, apa sih gitu yang bisa saya dapatkan di Majalengka itu Pak? Ya memang makanan minuman itu harus ada yang ikoniknya gitu ya. Nah kaitan dengan UMKM, sebetulnya kita ada para pegiat UMKM ya. Jadi kita ada, atau saya contohkan, kita ada gerai UMKM. Ya saat ini Kabupaten Majalengka ada gerai UMKM di dekat Pasar Lawas di sana. Nah, jadi kalau kita apa sih yang menjadi khas dari makanan di Kabupaten Majalengka? Ada semua di gerai UMKM tersebut. Ya. Misalkan nih saya contohkan, misalkan itu sudah terkenal juga ada simut goreng itu ya. Simut ya. Simut. Ya itu sudah cukup terkenal. Ya kemudian juga gula cakar ya. Makanan-makanan itu sekarang sudah mulai go public ya, kemasannya juga sudah mulai dipercantik, diperbagus gitu ya. Dan makanan-makanan khas lainnya gitu. Semua ada di gerai UMKM ya. Itu yang dekat Pasar Lawas. Pasar Lawas ya. Sudah dibuka di sana di gerai UMKM. Ya? Ada pengelolanya juga di sana. Ada. Siap. Nah, terkait tadi kan misalnya simut itu adalah salah satu makanan khas Majalengka. Apakah mungkin di Majalengka sempat terpikir tidak gitu ya, membuat kedai gitu ya, kedai makan di situ simut goreng yang memang sengaja langsung diolah langsung dimakan gitu. Kalau di gerai kan itu udah packaging ya, sudah packaging ya. Ada terpikir seperti itu nggak Pak? Ya itu kan tentu inovasi dari teman-teman para pelaku ya. Inovasi dari teman-teman pelaku ya, sebelum dilakukan packaging misalkan ada aktivitas tadi ya, digoreng di situ, dimakan di situ gitu. Saya pikir kegiatan-kegiatan seperti itu adalah sebagai improvisasi dari masing-masing para pelaku UMKM. Justru kita dihadapkan pada sesuatu yang harus mempunyai nilai-nilai inovatif. Ya ke depan harus melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau dalam makanan minuman itu kalau siklusnya bertahan seperti itu dengan pola seperti itu, ya mungkin nanti akan tidak mampu bersaing.
Tapi kalau siklusnya beberapa waktu ke depan ada inovasi lagi, beberapa waktu ke depan ada inovasi lagi, nah itu akan relatif bertahan, gitu, relatif bertahan. Ya tentu kalau berkaitan dengan upaya seperti itu, kita terus menyampaikan kepada para pelaku UMKM untuk mempunyai inovasi. Jadi artinya tidak terhenti pada saat produknya seperti itu terus. Nah oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan, insya Allah dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam waktu dekat ada juga UMKM yang nanti akan ditingkatkan kapasitasnya oleh kaitan dengan Digital Entrepreneur Academy itu dari Kementerian Kominfo. Oh, Kominfo. Ya, dari Kementerian Kominfo. Jadi bagaimana teman-teman para pelaku UMKM masuk ke dalam dunia digitalisme gitu ya. Ya, pokoknya menggunakan digitalisasi lah gitu. Artinya itu yang saya maksudkan, terus berinovasi gitu. Mengikuti kondisi perkembangan seperti apa. Gitu. Kalau dari sisi revenue, berapa sih Pak omset dari total UMKM yang ada di Majalengka sendiri? Terdata nggak gitu? Ya, nah kalau kita pada saat ada yang mengkonfirmasi seperti itu agak sulit ya, agak sulit. Tapi pernah kita simulasikan, yang jelas posisi 2022 itu angkanya, omsetnya naik dibanding dengan tahun 2021, dan itu pernah kita simulasikan melalui teman-teman yang melakukan pendataan jumlah pelaku UMKM. Tapi kalau ditanya berapa kenaikan dan berapa kenaikannya, nah kita memang tidak bisa menyimpulkan itu. Tapi kalau kita coba lakukan pendataan melalui wawancara, ya itu bisa kita identifikasi kenaikan itu ada. Kalau UMKM itu kalau kita perhatikan, yang lain bisa, mohon maaf, bisa tumbang, ya, bisa bangkrut, bisa pokoknya dalam posisi yang tidak menentu, kolab dan lain sebagainya. Pandemi COVID ini justru UMKM malah bertambah. Ya, artinya memang tingkat kebertahanannya itu luar biasa gitu. Justru kegiatan itulah yang bisa bertahan di masa-masa pandemi kemarin, dan kita sangat berharap di masa-masa yang sudah normal itu justru gairahnya bisa lebih meningkat. Kalau keluhan-keluhan dari pelaku UMKM yang selama ini mereka rasakan itu seperti apa sih Pak? Keluhannya gitu ya, mungkin sering curhat lah ke dinas UMKM. Ya pertama tadi ya, bisa dari sisi permodalan, ya bisa seperti itu. Kemudian juga dari sisi akses yang saya maksud itu misalkan marketing, ya marketing. Mungkin kita bisa lihat nih para pelaku UMKM yang milenial atau yang generasi Z, ya, itu tingkat daya lesatnya bisa lebih cepat daripada pelaku-pelaku UMKM yang generasi-generasi yang kolonial. Mohon maaf sudah agak tua mungkin gitu ya. Nah, mereka itu kan dari sisi ini harus dilakukan pendampingan gitu. Nah, jadi kalau yang saya lihat, kalau keluhan-keluhan antara lain ya, bagaimana mendapatkan akses permodalan, bagaimana melakukan pemasaran, ya, itu dua hal yang sangat krusial. Mencari sebuah permasalahan tersebut, mencari permasalahan yang sangat elementer di para pelaku UMKM. Nah, terkait dengan pelaku UMKM kan mungkin mereka berpikir bahwa saya adalah memproduksi sesuatu dan kadang kurang bisa memanage Pak, memanage HPP dan lain sebagainya. Efeknya adalah modal habis, nggak balik modal gitu. Yeah. Nah itu bagaimana Pak menyikapi dengan UMKM seperti itu? Karena pasti banyak lah di lapangan kan pinjam misalnya ternyata kok nggak balik ya gitu.
Ya, itu masalah disiplin ya, masalah disiplin dan integritas barangkali ya. Ya, sepanjang kita tidak bisa menerapkan disiplin, ya memang akan sangat sulit. Jadi kembali ke kembali kepada pelaku. Sepanjang kita disiplin, sepanjang kita, ya tentu yang lainnya kerja keras dan lain sebagainya. Tapi salah satunya juga harus disiplin gitu. Jadi kalau memang ini adalah permodalan untuk kegiatan, misalkan ini adalah untuk kegiatan apa, nah sepanjang disiplin, ya saya rasa kuncinya adalah disiplin gitu. Nah, berarti dalam apa pendampingan terhadap UMKM ini adalah salah satu manajemen ya? Ya. Dilatih manajemen bagaimana cara mengelola keuangan, ya. Itu pun diberikan ada ya, betul ada. Terus terkait dengan tadi pemasaran, strategi apa yang dilakukan oleh dinas untuk mengembangkan UMKM ini? Karena saya lihat rata-rata UMKM kan fokusnya adalah di produksi. Concernnya saya misalnya jualan opak, ya udah jualan opak tanpa memikirkan saya jual kemana nih, saya jual kemana gitu. Jadi pikirannya ya produksi. Nah, apa yang dilakukan oleh dinas terkait dengan pemasaran produk-produk UMKM ini? Ya, ada dua dari sisi maksud saya dari sisi marketing itu sekarang sudah sistem digitalisasi. Tapi ada dua yang sistem digitalisasi yang saya coba lakukan penglihatan itu. Yang pertama adalah secara mandiri. Jadi banyak para pelaku UMKM yang sekarang marketingnya secara e-commerce, secara mandiri, mengikuti kayak Bukalapak, Shopee, Lazada, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang harus kita fasilitasi dengan keterbatasan kemampuannya. Nah, kita kerjasama dengan kemarin dengan PT Pos, ya. PT Pos on the spot datang ke para pelaku UMKM, identitas dan lain sebagainya, kemudian diupload di e-commerce-nya PT Pos gitu. Ya, kemudian juga kemarin bagi para pelaku UMKM yang akan mengikuti atau terdaftar di e-katalog kita fasilitasi gitu, Jadi ada yang memang secara pribadi pemasaran itu digitalisasinya e-commerce pribadi, ada yang kita fasilitasi. Kita fasilitasi itu salah satu contohnya misalkan ke PT Pos, kemudian juga ke tadi di e-katalog gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat juga nih, saya sempat survei juga sih beberapa UMKM. Memang mereka itu males ya ngurus perizinan ya. Padahal salah satu syarat untuk bisa kompetisi kan ada perizinan halal dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, kalau menurut analisa dari dunia sendiri, karakter UMKM yang seperti itu banyak gak sih? Yang ibaratnya saya produksi aja deh, riet kalau bahasa Sundanya, mikirin perizinan, apalagi nanti ada pajak nih, nanti kejar-kejar pajak nih. Berapa persen sih Pak di Majalengka? Ya, itu tadi ya. Jadi memang kultur ya, bicara tentang kultur ini ya, bicara tentang budaya tadi. Hoream nih mau bikin NIB, mau PRT-nya, mau halalnya. Nah, untuk yang seperti itu memang agak sulit untuk bisa maju, agak sulit untuk bisa berkembang. Tapi kan kita tidak biarkan mereka begitu. Nah, ada yang memang secara proaktif menginginkan halal, PURT dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kondisinya katakanlah pasif. Nah, umumnya yang pasif-pasif ini tapi mempunyai potensi. Ya, potensi dalam arti kualitas bagus, marketingnya diharapkan bisa juga berkembang. Yaitu tadi kita datangi gitu. Kita datangi oleh teman-teman para pendamping. Oke, terakhir Pak, mungkin boleh semacam kasih saran buat teman-teman UMKM ini Pak yang benar concern mau berusaha untuk mengembangkan UMKM-nya Pak. Ya, harapannya tentu kebaruan selalu ada. Ya, hal-hal yang baru itu selalu muncul. Jadi untuk dapat mengikuti saat ini apa sih yang menjadi kebaruannya, jadi saya berpesan kepada teman-teman para pelaku UMKM untuk bisa mengikuti ya kondisi, mengikuti perkembangan. Oleh karena itu bisa bermacam-macam ya mengikuti perkembangan tersebut. Salah satunya adalah
mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, dan insya Allah pemerintah Kabupaten Majalengka insya Allah akan senantiasa melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kepada para pelaku UMKM. Jadi tidak hanya pelaku UMKM, si pelaku koperasi juga akan kita tingkatkan kapasitasnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Ya, tapi kalau dalam bentuk komunikasi seperti ini sering, ya, karena kita punya acara virtual. Ya, tapi kita juga berkeinginan secara offline-nya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan. Insya Allah untuk bulan ini juga ada, tapi pelatihan untuk teman-teman para pelaku koperasi. Mungkin bulan depan, ya, bulan depan kita akan melakukan pelatihan untuk para pelaku UMKM, dan tidak hanya oleh dinas ini atau tidak hanya oleh Pemkab, tapi peningkatan kapasitas juga kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga pengabdian, ya, dari perguruan tinggi, ya, kemarin untuk para UMKM yang di sektor Mangga Gedong Gincu kita lakukan juga pelatihan. Kemudian insya Allah beberapa waktu ke depan mudah-mudahan Kementerian Kominfo juga akan melakukan pelatihan kepada 100 pelaku UMKM. Kita juga dinas sendiri kita akan melakukan pelatihan juga pada pelaku UMKM. Jadi intinya dari semua sektor, ya, terus tingkatkan kapasitas para pelaku UMKM. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Maka pesannya adalah ikuti terus perkembangan supaya bisa mengikuti kondisi di luar, gitu. Nah, terakhir mungkin tambahan Pak, kalau misalnya ada pelaku yang mau konsultasi, gimana Pak? Apakah datang ke sini atau ada sarana yang memang di-create oleh dinas? Ya, untuk kaitan dengan layanan, ya, kita buka layanan di sini, ada di bidang UKM, kita ada layanan. Orang mau membuat NIB, ya, orang mau membuat kita fasilitasi perizinan khususnya di NIB kita fasilitasi, ya. Jadi kita juga siap untuk membantu layanan di bidang UMKM. Berarti boleh datang ke sini ya Pak? Boleh. Konsultasi ya? Boleh. Siap. Hatur nuhun Pak Arif atas Siap. waktunya, teman-teman sobat bincang UMKM. Semoga kita dapat mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentang strategi, termasuk juga cara untuk meningkatkan UMKM Majalengka khususnya, terutama kaitan dengan ikon, ya, ikon Majalengka sebagai salah satu makanan yang memang menjadi populer ya Pak Arif ya. Hatur nuhun Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.